Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Supripedia. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat tentunya. Ibunda dan pemirsa sekalian, salah satu masalah gangguan berkemih yang sering terjadi pada anak adalah enuresis, atau yang di masyarakat biasa disebut sebagai mengompol. Enuresis pada anak walaupun dapat mengalami remisi atau sembuh dengan sendirinya, namun jika tidak ditata laksana dengan baik dan mendapat penanganan secara dini, maka akan berdampak pada perkembangan anak, di mana anak akan merasa rendah diri, tidak percaya diri, atau anak akan menjadi lebih agresif. Terus, bagaimanakah cara penanganan dan pencegahan enuresis pada anak ini? Untuk mengetahui caranya, tetaplah di channel ini. Dan jangan lupa subscribe. Ibunda dan pemirsa sekalian, enuresis adalah pengeluaran urin secara involunter atau berulang yang terjadi pada usia yang diharapkan, di mana anak dapat mengontrol buang air kecil tanpa kelainan fisik yang mendasarinya. Jadi enuresis ini berlangsung melalui proses berkemih yang normal, tetapi pada tempat dan waktu yang tidak tepat, yaitu berkemih di tempat tidur atau menyebabkan pakaian menjadi basah dan dapat terjadi pada malam hari, atau yang biasa disebut dengan enuresis nokturnal, atau di siang hari, atau yang biasa disebut sebagai enuresis diurnal, ataupun pada siang dan malam hari. Selain itu juga enuresis ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu enuresis primer yang terdapat pada anak yang belum pernah berhenti mengompol sejak masa bayi. Sedangkan enuresis sekunder adalah kejadian mengompol kembali setelah minimal 6 bulan tidak mengompol. Ibunda dan pemirsa sekalian, adapun enuresis penyebabnya ini terdiri dari beberapa faktor, antara lain yaitu yang pertama faktor psikis seperti adanya kecemasan, misalnya karena pindah sekolah atau karena mempunyai adik baru. Kemudian yang kedua adalah faktor genetik, di mana hal ini dapat diturunkan melalui satu orang tua atau kedua orang tua yang memiliki riwayat enuresis sebelumnya. Yang ketiga adalah faktor hormon, di mana produksi air kemih itu berlebihan di malam hari akibat hormon antidiuretik yang berkurang. Kemudian yang keempat adalah adanya gangguan sistem syaraf di daerah kandung kemih, di mana gangguan kandung kemih ini yang disebut dengan gangguan neurogenik. Ibunda dan pemirsa sekalian, perlu dipahami bahwa penegakan diagnosa enuresis ini dilakukan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama yaitu buang air kecil yang berulang di atas tempat tidur atau pakaian menjadi basah. Kemudian perilaku ini secara klinis bermakna dan dimanifestasikan oleh frekuensi buang air kecil 2 kali per minggu atau minimal 3 bulan berturut-turut, atau terdapat distres atau kendala yang secara klinis bermakna dalam fungsi sosial dan dalam fungsi akademik. Kemudian usia kronologis ini minimal pada anak usia 5 tahun atau sesuai dengan tahap perkembangan. Kemudian yang keempat, perilaku ini tidak disebabkan oleh efek fisiologis langsung dari zat seperti obat diuretik, kemudian oleh karena penyakit seperti diabetes mellitus atau spina bifida, atau adanya gangguan kejang. Kemudian pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk mencari penyebab enuresis, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain yaitu pemeriksaan urinalisa meliputi berat jenis urin, kandungan protein, kandungan glukosa, dan sedimen urin. Jadi juga perlu dilakukan biakan urin jika dicurigai adanya infeksi. Sedangkan pemeriksaan USG abdomen diperlukan untuk melihat adanya kelainan organik. Ibunda dan pemirsa sekalian, perlu diketahui bahwa penanganan enuresis didasarkan pada 4 hal. Di antaranya yang pertama yaitu meningkatkan motivasi anak untuk memperoleh kesembuhan, antara lain yaitu dengan sistem ganjaran atau hadiah, atau yang biasa dengan reward system. Sedangkan menghukum atau mempermalukan anak baik oleh
orang tua ataupun orang lain, hal ini tidak dibolehkan. Yang kedua adalah pengaturan perilaku, jadi berupa minum atau berkemih secara teratur dan berkemih sebelum tidur. Yang ketiga adalah penggunaan enuresis alarm, di mana metode ini cukup efektif dalam penanganan enuresis nokturnal. Jadi alarm ini dipasang di tempat tidur anak atau di celana dalam anak. Jadi alarm ini akan berbunyi jika anak mengompol dan anak akan segera terbangun untuk segera ke toilet dan berkemih. Yang keempat adalah farmakoterapi, yaitu menggunakan obat-obatan antara lain dengan obat seperti desmopressin dengan dosis 5-40 mikrogram sebagai obat semprot hidung. Selain itu juga dapat digunakan imipramine, meskipun cukup efektif, tapi angka kekambuhan dengan menggunakan obat ini cukup tinggi. Jadi hal yang harus diingat adalah tata laksana harus dimulai dengan terapi perilaku. Sedangkan farmakoterapi merupakan terapi lini kedua dan hanya diperuntukkan bagi anak yang gagal ditata laksana dengan terapi perilaku. Ibunda dan pemirsa sekalian, perlu dipahami bahwa penanganan enuresis sangat kompleks dan berlangsung lama. Oleh sebab itu perlu informasi yang cukup dan rinci kepada anak dan orang tuanya, serta adanya kerjasama yang baik antara anak dan orang tua. Selain itu, untuk menilai respon pengobatan perlu memakai kartu catatan harian, di mana respon pengobatan disebut komplit bila diperoleh keberhasilan berkurangnya hari atau tidur bebas mengompol sampai 90% dalam pengamatan minimal 2 minggu pengobatan. Ibunda dan pemirsa sekalian, demikianlah tips penanganan enuresis pada anak ini. Kiranya bermanfaat bagi ibunda dan pemirsa sekalian. Dan untuk kelanjutan program ini, jangan lupa subscribe dan like. Dan jika ada pertanyaan dapat diisi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih serta salam sehat.